Halo guys, balik lagi di podcast Pinggir Lapangan di episode 013. Nah, ini episodenya kita ini hari ini nih. Kalau kemarin kan kita bahas Itali sudah, Spanyol sudah, Inggris sampai berkali-kali kita bahas. Nah, next nih. Gua akan bahas suatu negara yang baru saja menyelesaikan liganya lebih cepat dan memilih tim yang ada di urutan 1 menjadi juara tetap, yaitu PSG. Jadi tak lain tak bukan, hari ini kita akan bahas timnas Prancis. Mewah nih, kita akan bahas ayam jantan, Le Bleu. Bakal menarik nih hari ini. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, gue mau ngabsen dulu nih. Pembicara-pembicara kita ini ada siapa aja sih? Yang pertama, Dr. Ersat, apakah ada? Siap, hadir. Hadir ya. Gimana, sehat dok? Alhamdulillah, sehat. Gimana dok, pandemi ini masih lama nggak dok? Tergantung. Tergantung siapa dok? Lo? Masyarakat dong. Masyarakat. Iya. Jadi kalau kayak sekarang ini gimana nih? Kalau masyarakat masih kayak gini-gini aja, lama nih? Pesimis tidak, cuman mungkin harus lebih memakan waktu aja. Makan waktu ya. Ya, kita doakan agar lebih cepat ya, agar kita bisa nonton bola langsung ya, nggak nonton rekaman lagi nih. Betul. Thank you dok. Yang kedua nih, si Dr. Ersat kan punya adik, Aaron. Apaan? Apa kabar? Kok apaan sih ditanya? Ini kan Iya, alhamdulillah sehat. sehat. Kayak dengar-dengar Aaron bakal bahas banyak nih tentang Prancis nih, kan punya keturunan Prancis kalau nggak salah. Gosip. Gosip ya? Berarti murni Indonesia ya, nggak ada Prancis ya? Iyalah. Aaron Iya. keturunan Jerman, bro. Apaan? Jerman apa? Ada emang marganya kan, Aaron marga Jermannya. Apa? Herder. Wah. Fajar, Iya. apa kabar Jar? Baik, bro. Sehat. Gimana? Masih stres di rumah? Gak, gue sih nggak pernah di rumah. Luar biasa emang. Dimarahin Oke. dokter Ersat loh. Enggak kan, gue kan bekerja, bukan Oh, main-main. Iya. Terus? Lanjut lagi. Berarti Fajar udah lah ya, kalian udah denger ya, suara Fajar, kita nggak usah absen lagi. Ada Rizky, halo Bung. Bung Rizky? Wah, mana nih Bung, Rizky? halo. Oh, oke, ada nih, gimana? Sehat? Siap. Apa kabar semuanya nih? Siap ya, berarti udah siap buat bahas pemain muda terbaik di Piala Dunia 2014 nih kayaknya ya. Bahas the one and only Paul Pogba ya, yang sekarang udah mau ke Real Madrid ya. Oh, mau ke Madrid ya, wis. Udah nggak ada gunanya, Bung. Di United dia udah nggak ada hasil main di sana. Apa mungkin Pogba ke Liverpool aja kali ya, Jar ya? Nggak mungkin itu. Dia siapa tahu dia kesel kan, kayak Liverpool yang dari Liverpool, seperti Owen yang dari Liverpool ke MU kan. Siapa tahu Pogba kesel mau gabung sama Salah sama Firmino. Kan Pogba kalau mau pindah kan pindahnya harus upgrade kan. Oh iya sih. Iya. Kalau yang setara dan di bawah ya mending pensiun ya. Jadi kita sekarang mau bahas Prancis ya. Bahas Prancis. Siap. Dan terakhir yang belum gua absen tuh adalah Coach Aldi, Arsene Wenger nih, Prof nih, kita panggilnya Prof. Prof, Hai. gimana Prof? Aduh, belum waktunya saya dipanggil seperti itu, Bung. Oke, belum ya. Ya udah Belum. Coach aja berarti. Masih jauh. Coach ini kan kita akan bahas Prancis ya, mungkin kita akan bahas taktik. Soalnya kita ngeliat tuh Prancis tuh cukup stabil ya, walaupun emang ada masa-masa kurang beruntungnya atau timnya tidak baik seperti perpecahan tim di 2002, 2010, tapi yang bisa kita lihat Coach sejak mereka meraih juara Piala Dunia tahun 98 hingga saat ini cukup baik ya performnya ya. Iya, pembinaan usia mudanya bener. Ya, begitu. Bener ya. Oke Coach. Jadi kita mungkin akan bahas Prancis ya nanti lebih jauh ya. Oke. Semuanya. Gua akan mulai Prancis saat menjuarai Piala Dunia 98. Prancis yang belum pernah juara menjadi tuan rumah dan pada akhirnya tanpa dianya bisa mengalahkan tim unggulan pertama juara saat itu, yaitu Brazil dengan skor yang cukup mencolok 3-0. 2 dari Zidane dan 1 dari Emmanuel Petit. Ersat gimana sih menurut lu? Pasti kan lu udah nonton itu kan, itu waktu Prancis 98. Betul. Nonton. Apa sih yang bisa buat Prancis itu begitu dibilang hebat sih juga
nggak hebat banget ya, tapi bisa sampai juara gitu. Mungkin lebih ekspektasi juga ya. Iya. Tapi kalau gue lihat faktor tuan rumah juga mungkin berperan sih saat tahun 98 ya. Pasti ya. Dukungan publik itu sangat mempengaruhi mental dari masing-masing pemain ya. Dari perspektif gue ya. Tapi nggak tahu nih dari Coach Aldi gimana tuh untuk publik dalam mempengaruhi mental pemain. Satu itu, yang kedua peran Zinedine Zidane juga sangat penting ya, sangat krusial ya waktu itu. Playmaker, kapten. Enggak, kaptennya Deskam deh kalau nggak salah deh. Oh iya, bukan kapten dia. Iya. Dia maksud gue cukup vital. Zidane waktu itu kalau nggak salah umurnya masih 22 tahun ya. Saat iya kah? menang 98. Enggak, 25. Muda itu. 25. Ya. Usia emas berarti, tapi emang tanggung jawabnya besar banget itu si 25 itu. Dan perannya vital saat itu gitu. Dan gue juga setuju tadi yang pemain Brazil mungkin saat itu di dalam statistik lebih diunggulkan ya dibandingkan Prancis dari sebagai tuan rumah. Banyak bintang. Betul. Tapi memang Prancis saat itu mungkin apa ya yang bisa buat dia terbaik itu selain dukungan tuan rumah, mungkin Teamwork kali ya. Mungkin teamwork kali. Iya, itu salah satu faktor. Dan saat itu yang gue ingat sangat sekali itu adalah backnya sih Lilian Thuram ya. Itu waduh, benar-benar itu sih gila sih sama Marcel Desailly. Iya, Desailly ya. Buas banget. Gila. Buas bener. Iya. Gimana? Coba kalau kita tanya Fajar nih. Jar gimana Jar? Menurut lu pendapat ya sih sama Ersat? Emang Prancis itu punya pertahanan yang buas gitu, kayak mau nerekam aja kayak lagi di Taman Safari kita nih. Tahun 98. Iya, masa tahun 2008. Gue belum lahir masalahnya, bro. Lu aja lahirnya tahun 88. Enggak lah. Enggak, tapi Prancis emang tahun 98. Kemarin kita bahas Golden Generation nih. Inggris. Tahun 66. Sorry, yang baru. Tapi kalau menurut gue tahun 98 itu ya Golden Generation-nya France. Nah, dari semua lini kayaknya semuanya hampir kita kenal deh, semua lini ya. Dari kipernya Fabian Barthez, terus ada Zinedine, ada Zizou, ada siapa lagi tuh, ada Lilian Thuram tadi yang lo bahas, Marcel Desailly. Kaptennya tuh bukannya Marcel Desailly ya? Bukan ya, dia apa Deschamps ya? Deschamps ya? Yang ngangkat. Oh iya, betul. Dia Deschamps. Terus ada Bixente Lizarazu pada. Betul, ada Bixente Lizarazu juga. Sama ada back kanannya itu si Willy Sagnol ya. 98 nih. Willy Sagnol. Belum main Willy Sagnol. Belum ya? Belum main ya? Belum main. Yang benar loh. Iya, backnya itu si siapa? Vincent Candela. Vincent Candela yang di Roma, Roma ya. Pemain AS Roma. Iya. Itu penyerangnya udah ada Thierry Henry tapi bukan inti ya? Iya, bukan. Penyerang intinya itu masih Christophe Dugarry. Iya, betul sekali. Ya, menarik. Prancis pada masa itu menarik sekali ya menurut gue ya, karena merata secara materi tim dan tuan rumah pula tahun 98. Jadi dia punya semua materi untuk ngejuarin turnamen sih waktu saat itu. Kalau menurut gue, walaupun waktu itu Brazil lagi jago-jagonya, Ronaldo lagi jago-jagonya, masih ada Rivaldo ya kalau nggak salah ya, Rivaldo masih jago-jagonya. Terus Ronaldinho belum ada sih, itu 2002 kan Ronaldinho baru terkenal. Itu suatu kejutan nih, suatu kejutan tuh di mana ketika Brazil masuk final dan Brazil yang nggak berkutik, nggak bisa ngapa-ngapain, itu suatu hal yang gue pikir bakalan seru ya sih. Maksudnya bakalan, andaikan Prancis menang juga bukan 2 gol Zidane nyundul segampang itu gitu. Perkiraan gue ya waktu 98 gitu. Tapi disitulah hebatnya. Mungkin ya, nggak tahu, gue harus banyak nanya ke Aldi juga nih. Main di kandang itu depan supporter itu tuh, pemain ke-11 tuh supporter itu bener apa enggak sih? Karena gue sendiri main bola ya, walaupun belum nyampe ke level itu sih maksudnya. Tapi main ditonton orang itu
atau main sama orang yang punya ekspektasi lebih ke kita itu bukannya suatu tekanan nih. Kalau buat gue ya, bukan jadi semangat atau enggak. Ya gimana tuh menurut lo, Di? Kalau gue juga belum pernah ngalamin yang crowdnya segitunya banget iya, sih. I know, tapi kan lo pernah ngelatih bola gitu, ngelatih tim bola gitu. Mungkin itu suatu advantage apa suatu burden gitu jadi? Mungkin kalau gue ngelihatnya justru malah bukan dari home teamnya tapi dari away-nya gitu. Karena kalau home team kan di mana-mana apa ya, statistik sepak bola tuh kalau lo main pasti lebih banyak lo menang di kandang ketimbang lo tandang gitu. Oke. Cuman kalau buat away teamnya, kalau gue ngelihatnya lo menang away itu jauh lebih susah ketimbang lo menang at home. Karena apa ya, lo bayangin aja, gue nggak, itu kan waktu itu let's say ambil partai final gitu. Partai finalnya waktu itu di Stade de France kan. Stade de France itu isinya 75 atau 76 ribu orang gitu. Yang mungkin alokasi tiketnya mungkin 8 atau let's say 7 banding 3 ke publik tuan rumah gitu kan. Berarti 7/10 dari itu kan berarti ada 50 ribu orang tuh di situ pendukung Prancis gitu. Ya apa ya, kalau gue sih ngeliatnya jadi pemain away terus pada saat satu stadion 50 ribu orang bersorak dukung tim tuan rumah sih, ya gue juga agak gimana ya, mungkin ya agak minder juga ya. Iya, pasti ada spirit itu gitu. Makanya kenapa kalau kemenangan away itu rasanya lebih manis gitu, karena ya kita berhasil selain emang ngalahin lawan, kita ngalahin apa ya, musuh psikis kita sendiri itu gitu. Gitu ya. Jadi menurut gue ya Prancis ya mungkin itu salah satu faktornya juga kenapa Prancis. Waktu itu Prancis gue lupa ingat ya, soalnya gue masih, ya itu seingat gue final Piala Dunia 98 tuh pertandingan bola pertama yang gue tonton selama gue. Iya, biasa di usia kita sih start 10 tahun kan. 98. Iya, 10 tahun atau 9 tahun. Jadi pertama kali gue nonton bola match itu ya final Piala Dunia 98. Iya, gue inget tuh gue nonton itu di kafe tuh. Sama gue juga. Udah jadi anak kafe aja kalian ya. Jadi tuh gue kalau ditanya lupa ingat, tapi ingat sih momen-momennya, semua golnya Zidane, golnya Petit itu gue masih ingat. Oh iya, mantap. Tapi ya kalau kita lihat memang skuadnya itu kan memang tengahnya kan betul-betul kuat ya. Ada Deschamps, ada Karembeu, ada Emmanuel Petit, ada Yuri Djorkaeff dan ada Vieira ketika muda di bangku cadangan. Dia memang kedalaman timnya ya bukan sembarang ya kalau kita lihat ya. Yap, betul. Ada yang ingat nggak itu Prancis di partai final tuh kan sempat main 10 pemain. Karena si Desailly kartu merah ya gue. Si Desailly menit berapa gitu? Menit 68. Gila ya. Kartu merah masih bisa ini ya. Dan kalau dilihat lawannya yang Brazil tuh isinya kan Cafu, Roberto Carlos, Dunga, itu kan Rivaldo, Bebeto, Sampaio kan. Iya sih, itu gila sih. Tafarel, ada Rivaldo. Dan ada juga pemain termahal dunia saat itu ya. Setelah Piala Dunia dibeli ya, Danielson kan, dibeli sama Real Betis kan. Ada Edmundo Alves juga, itu memang the beast. How come Danielson jadi pemain termahal sih? Itu iya, jago sih Bang. Tapi maksud gue jadi pemain termahal tuh waktu itu kayak, kaget juga sih gue. Ya. Maksud gue masih ada Ronaldo dan Rivaldo gitu. Karena itu. Iya sih. Tapi kan setelah Danielson kan nggak lama kan hancur lah. Pemain lain kan juga mahal kan, melewati dia jauh. Mahal mungkin di zaman dulu kan cuma kalau nggak salah, ingat gue harga 18 juta euro atau 30 juta ya. Ya itu sih menjadi keran pemain itu ya Pak, pemain lain ya nantinya ya. Apa namanya, untuk transfer yang besar-besaran yang sampai sekarang nembus di Neymar sampai 222 juta euro ya kalau nggak salah ya. Betul. Gila ya tapi ya. Oke dah, ini T98 ya udah jelas ya. Nah yang semakin membingungkan kita itu kan adalah di Euro 2000 kembali Prancis kembali juara gitu dalam extra time ya kalau nggak salah tuh golden goal ya. Golden goal itu sama gol David Trezeguet. Nah, coba mungkin kenapa ya bisa bertahan? Mungkin Rizky bisa ngasih pandangan. Bung. Sorry. Kalau
kalau tadi balik ke gue pengen itu deh, pengen nimpalin sebentar dua hal nih tentang Prancis sebelum kita masuk ke Euro 2000 ya. Prancis main 8 sama advantage home away. Kalau Prancis main 8, kalau menurut gue terutama di partai final itu tidak lepas dari teori konspirasinya Ronaldo. Masih pada ingat gak? Yang tiba-tiba menuju partai final dia tiba-tiba gak akan dimainin, tiba-tiba kejang-kejang, tiba-tiba mungkin alasan karena sponsor maksa dia main, ada karena segala macam hal, dan dia akhirnya main, dan ternyata di final berantakan sekali kan Ronaldo pada saat di final kan. Padahal pas di semifinal dan pertandingan sebelumnya Ronaldo bisa dibilang sangat luar biasa gitu. Jadi Prancis juga terlepas dari memang skuad mudanya bagus, ditopang pula dengan keadaan Brazil yang memang tidak 100% pada saat partai finalnya gitu. Karena seingat gue Prancis main 8 itu di awal-awal tuh bukan favorit ya. Karena ada Belanda yang luar biasa, ada Argentina juga oke, Brazil juga oke juga gitu. Kuda hitam Kroasia juga kan. Nah, ada kuda hitam Kroasia juga. Kalau terus tadi yang tentang home away apakah sangat mempengaruhi? Gini deh Bung, kan lo juga kan sering main, pasti kita semua pernah main, minimal kita pernah antar kampus gitu ya dulu ya. Itu yang namanya ngerasain kita away ke kampus orang, itu kan rasanya kita bisa inget kan, bisa bayangin kan intimidasi penonton lawan gimana terhadap kita yang dari kampus lain gitu. Nah ini gimana kalau itu adalah merupakan negara lain, itu pasti tekanan terhadap tim away-nya tuh pasti luar biasa sekali gitu, terlepas dari tim kandangnya itu apakah favorit apa bukan. Dan secara mental pasti tim away juga pasti sangat ingin mengalahkan tim yang kandang kan, karena ingin membungkam semua hinaan ataupun cacian yang dilontarkan oleh pendukung tim home gitu. Itu sih kalau yang tentang home away ya. Kalau masuk ke Euro 2000. Nah ini seru nih Euro 2000 dengan perubahan squad mungkin nggak mencolok ya, mungkin di situ ada Laurent Blanc masih ada Laurent Blanc itu masih ada ya? Cuman dia jadi main inti lah. Kalau di 98 kan dia nggak main di final ya. Jadi di final ini dia main, terus ada Patrick Vieira juga mulai bersinar. Robert Pires. Robert Pires kan dia punya super sub kan 3 itu kan, Robert Pires, Sylvain Wiltord dan Trezeguet. Dan oh iya, Sylvain Wiltord kan lo tahu sendiri, Sylvain Wiltord sama Robert Pires di Arsenal pada musim itu kan sedang bagus-bagusnya sekali gitu kan. Dan Trezeguet juga ya? Iya, Trezeguet belum di Juventus waktu itu ya? Di mana ya Trezeguet ya? Apa sudah di Juventus ya? Belum ya? Masih di Monaco. Masih di Monaco ya, David Trezeguet ya. Terus kiper juga Fabian Barthez. Tapi gue masih ingat, gue lebih kena memori terhadap Piala Dunia 98 dibanding Euro 2000. Tapi yang ingat gue itu adalah itu pertama kalinya tim dinyatakan menang lewat golden goal ya. Iya, dan golnya dicetak Trezeguet di menit 103 itu gue ingat. Dan itu sebenarnya pertahanan Italia kan sebenarnya pada Euro 2000 kan luar biasa ya. Itunya ya. Ada Cannavaro dan Nesta. Ada Nesta, ada Maldini juga masih, seingat gue. Iya, dia betul-betul dia iya pasti. Back kan. Dia ada Gianluca Pesotto juga. Iya. Ya, Kaptennya kipernya kan Toldo juga lagi bagus-bagusnya kan. Iya, itu gila banget Toldo itu. Nah, itu juga tim Prancis menurut gue yang tahun 2000 tuh mungkin mirip seperti tim Inggris di 2002 yang kita bahas podcast yang sebelumnya. Jadi ini mungkin sudah mulai matang gitu ya. Strikernya kan Trezeguet, Henry, terus di tengahnya ada Pire, Vieira, ada siapa lagi tadi? Wiltord. Nah itu menurut gue emang lebih. Ada Zidane juga kan? Ada Zidane dan pelatihnya ganti kan ya? Jadi Roger Lemaire itu kan? Iya, Roger Lemaire itu berhasil ganti Ami Jacque. Menyerahkan, memberikan gelar Piala Eropa. Nah, yang seru adalah setelah ini di mana kegagalan mulai menghinggap kepada tim Prancis. 2002 ya? 2002. Kalau nggak salah tuh mereka tuh nggak lolos grup ya? Nggak lolos grup. Betul. Mereka itu yang ini 2002, gue agak ingat banget nih. Pertandingan pertama itu mereka kalah lawan Senegal 0-1. Senegal. Yang golnya Papa Boba Diop itu kan? Iya. Lalu pertandingan kedua itu Zidane belum bisa main tuh 2 pertandingan pertama karena cedera. Yang kedua lawan Uruguay mereka 0-0. Lalu pertandingan terakhir mereka harus menang dengan selisih 2 gol dan alhasil mereka kalah lawan Denmark. Mereka itu peringkat 4 loh. Peringkat 1 ya Denmark,
Mereka nggak pernah sama sekali. Keduanya. Senegal. Padahal kan kalau kita tahu, kita lihat Sama ya, aja pemainnya. skuad pemain- Prancis itu sama ya. Nah, cuman mereka hilang Zidane aja di 2 pertandingan pertama. Itu Dan efeknya sehancur itu. sehancur itu. Itu cuman benar-benar beda Zidane gak ada di 2 pertandingan pertama aja. Dan di pertandingan di Denmark pun itu Zidane itu kalau seingat gue tuh substitution. Karena Tapi kan pelatihnya masih belum pelatih fit yang banget. juara Euro itu kan. masih sama si Roger Lemaire itu ya. Masih kiper juga. Oke, isi pemainnya kalau kita lihat kan memang di skuad itu masih ada Dugarry, masih ada Trezeguet, betul-betul sama ya. Mungkin ada nama-nama tambahan seperti pemain muda tuh, misalnya ada Johan Mikot, ada Gregory Chope, Yang hilang tuh Sylvestre kayak Laurent juga Blanc ya. udah nggak ada, Deschamps udah nggak ada. Jibril Cisse juga itu kan baru masuk waktu yang usianya pemain 20 mudanya. tahun. Makanya itu salah satu misteri besar tuh Piala Dunia 2002, kenapa Prancis bisa dibilang gagal total dibandingkan 2 pencapaian berikutnya ya. Itu yang lucunya itu mirip kayak Spanyol 2014 di mana nggak lolos yang grup. tiba-tiba Sedangkan sebelumnya dia sangat menguasai sekali kan tiga pagelaran terakhir. Kalau ini dalam hal ini Prancis dua pagelaran terakhir mereka sangat menguasai sekali. Dan tapi di Piala Dunia 2002 mungkin karena iklim juga kali ya, di Korea Selatan mereka tuh nggak terbiasa atau mungkin ada konflik internal lainnya. Mungkin nanti teman-teman bisa ngaji lebih detail tentang Piala Dunia 2002 kenapa Prancis gagal total gitu. Nah, Itu coba sih dari- kita lanjut, Ron. Coba habis kita udah ngomong Prancis 98, kita bahas Prancis 2000. Gimana nih menurut lo Prancis di Euro 2004, Ron? 2004 sebenarnya masih ya lagi panas sih ya, yang gue ingat yang lagi panas tuh si Henry. Prestasinya apa sih Prancis 2004, gue lupa kalau ini. Soalnya yang gue ingat 2004 tuh insidennya si siapa, Ronaldo sama Rooney ya berantem itu kalau nggak salah ya. Belum, enggak itu 2008. Enggak, itu di si pokoknya yang lihat si Henry 2004 kan, bener ya? Rooney 2006 ya? 2004 yang Prancis Itu Piala lawan Dunia Yunani itu kan? Oh ya, sorry, agak mix up sedikit. ngalahin Inggris di pertandingan pertama. Satu grup kan sama Inggris kan itu kan? 2-1 Zidane 2 gol di 80 sama 90-an. Yang free kick sama penalti. Yang Beckham gagal penalti. Itu Prancis kan waktu itu kan skuadnya itu udah berubah ya, udah apa namanya? Apakah banyak berubah nggak sih dibanding 2002? Enggak juga kan? Kalau Bartes masih kiper, cuma kayaknya waktu itu kiper utamanya udah si Gregory Coupe deh. Ya udah lumayan banyak Masih berubah Bartes Ron. Iya. Bartes tuh sampai Bartes, 2006. ya? Sampai 2006 ya. Cuma Bartes sendiri Pemainnya udah mulai banyak yang masuk beda tapi ya. ada yang baru kayak si Sylvestre kan baru, Sidney Buffon. ya Squillaci, Gelgive, Evra bahkan udah masuk itu. Evra, Abidal, Maxes. Belum. Evra udah masuk. Belum. Evra belum masuk. Di 2004 2004 belum. Ya, 2004 itu belum ada. Prancis. 2004 itu Prancis. Evra belum masuk 2004. Tumbang sama Yunani. Yang 0-1 lawan Yunani. 2004 tuh Prancis tumbang lawan Yunani. Gitu. Berarti emang ya tumbangnya di mana, Coach? Udah nyampe mana tuh? Per 8. Per 8. Berarti ya mungkin ada sedikit kemajuan tapi tetap kacau ya bisa kita bilang ya. Maksudnya kemajuan dibandingkan 2002 kan dia nggak lolos grup ya. Ini udah lolos sebagai peringkat 1 melewati England, tapi di per 8 harus pupus ya. Per 8 apa per 4 itu, Coach? Per 8 kalau di 2004 yang sama Yunani Berarti itu. 16 besar ya? 16 besar berarti kan? Iya. Belum 8 besar kan? Gugur di situ ya. Aneh ya maksudnya. Yunani waktu Prancis itu lagi-lagi enggak, itu yang menang 2004 tuh gara-gara defensive footballnya Yunani sih itu, yang jelas keras banget kan ya, bahkan si Prancis pun sampai ya takluk gitu, nggak bisa apa-apa. Keras banget emang defense Yunani waktu itu kan, terkenalnya sampai bisa juara gitu. Di juara pun ya menang tipis, jadi kayak lo juara dengan ya kalau relatifnya dengan unattractive football gitu. Jadi kayak istilahnya Prancis dengan pemain berskill kayak apapun, tapi kalau defense-nya luar biasa ya itu kayak ada obatnya juga ujung-ujungnya. Yang gua inget tuh fun fact di 2004
Yunani di pertandingan pertama ngalahin Portugal, di pertandingan terakhir ngalahin Portugal lagi. Dan Portugal sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah. Tuan rumah. Pertandingan pertama 2-1, Gila ya. di final 0-1 itu gokil sih Yunani, tapi ya cuman pas itu aja kan setelah itu Yunani udah hilang lagi. Iya, kayak Prancis Leicester lah 2004 kayaknya itu ya, kayaknya kurang begitu ada kenangan apa-apa ya. Biasa aja. Ya terlalu sih. Cuman yang gue inget cuman itu doang. Zidane 2 kali penalti sama free kick lawan England. Abis itu gue nggak inget-inget banget sih. Setelah di grupnya lawan siapa aja, lawan Denmark kalau nggak salah deh. Kalau Prancis yang 2004 tuh ya menang di individu aja, nggak ada yang apa ya, semuanya at least 4-star players gitu. Cuman dari chemistry atau segala macam kayaknya bermasalah juga waktu itu kan. Prancis tuh terlalu ini, dari 98 sampai 2006 tuh Zidane banget soalnya. Oke, kita lanjut nih ya. Kita lanjut bahas Piala Dunia 2006. Akhirnya Prancis bangkit dan sampai final. Padahal skuadnya sih memang nggak begitu berubah ya. Cuman mereka muncul nama baru untuk melengkapi, seperti munculnya Alou Diarra, munculnya Florent Malouda, ada munculnya Franck Ribéry, munculnya Luis Saha. Di situ juga mulai muncul William Gallas. Nah, ini kan menjadi sama Eric Abidal juga tuh muncul di Piala Dunia 2006. Mereka muncul membackup pemain yang lama dan sampai final, berhasil sampai final. Dr. Ersat, lu menyaksikan nggak? Siap, menyaksikan. Gimana teman-teman Prancis 2006 yang akhirnya kembali bangkit ya, walaupun tidak juara tapi bisa melawan omongan orang yang mungkin Prancis sudah tidak bagus tapi bisa sampai final gitu. Enggak, yang 2006 itu yang jadi catatan, yang jadi pusat perhatian tuh selain dari Zidane tuh Franck Ribéry. Debutnya dia di Piala Dunia 2006 itu saat itu ya. Itu juga cukup menjadi perhatian. Tapi lagi-lagi juga seperti tadi kata Bung Rizky ya, lagi-lagi faktor Zidane Zizou itu tuh sangat penting. Terbukti saat dia di kartu merah karena menanduk Materazzi, semua permainan Prancis jadi berubah. Tapi itu gokil ya, maksudnya emang magis salah satunya, kita nggak bisa bohong, magis Zidane itu masih kerasa ya. 8 tahun setelah juara dunia di tahun 98, betul-betul di 2006 ya, istilahnya kan setelah itu dia pensiun ya, jadi bisa meninggalkan sesuatu cerah legacy yang hebat ya. Untuk ukuran pemain sepak bola bisa sekali juara Piala Dunia, sekali juara Piala Eropa, sekali finalis Piala Dunia kan, ya memang masterpiece ya. Bukan sembarang, bukan kaleng-kaleng. Dan sorry deh, Bung Ersat deh. Kalau nggak salah setelah 2004 tuh yang kalau nggak salah ya, coba kalau misalnya gue salah bisa dikoreksi, itu setelah 2004 itu Thuram, Barthez dan Zidane tuh pensiun. Lalu dekat-dekat 2006 mereka bertiga langsung balik tuh. Demi ini ya. Demi World Cup, and bilang setelah World Cup baru mereka bertiga udah selesai. Itu akhirnya pensiun ya Bung ya akhirnya ya. Akhirnya pensiun setelah 2006. Tapi kembalinya mereka di 2006 ini memberikan efek yang sangat besar bagi timnas Prancis pada waktu itu ya, karena kan Prancis sebenarnya udah siap regenerasi kan. Iya. Dengan kemunculan Ribéry yang tadi Bung Ersat bilang. Ya, karena 2006 juga penampilan Prancis melawan Brazil yang notabene saat itu Brazil lengkap, Kaká, kemudian Ronaldo, masih ada Adriano, Zé Roberto, Gilberto Silva, Dida, Ronaldinho, itu semua ada tapi kalah 1-0 ya. Itu Zidane luar biasa banget itu pertandingan itu. Iya. Yang golnya Henry. Golnya Henry itu di YouTube banyak banget. Zidane versus Brazil 2006, bukan Prancis versus Brazil. Iya. Tapi terlepas dari permainan Prancis ya, perlu diapresiasi juga gelandang tengahnya Italia itu juga luar biasa. Dan defendernya juga luar biasa ya. Gila ya, Italia waktu itu ya. Karena Varane Poli kan tuh. Iya. Tapi sorry deh, kalau mau bahas bentar, menurut teman-teman nih, tindakan Zidane nanduk Materazzi karena ngatain adenya itu bener apa enggak? Ya bukan bener apa enggak, maksud gue, kalau kita di posisi dia, kita akan gitu juga nggak ya, kira-kira ya? Ya itu mungkin ini ya, tekniknya Materazzi atau teknik timnya Italia untuk memprovokasi gitu. Karena dia tahu ya, mungkin jantung permainan Brazil ya masih dipegang oleh Zidane. Prancis? Iya Prancis, sorry.
Iya, begitu langsung selesai itu, inget banget tuh, langsung kaptennya langsung Bartes, diganti Ribery, posisinya udah tanda kutip udah secara mental udah flop. Sudah jatuh. Oke, kita loncat lagi nih ya ke Euro 2008 nih. Setelah masuk finalis, banyak pergantian kan. Udah peninggal Bartes, Zidane juga. Jadi dari kiper jadi Kope, Frey, sama Madanda. Terus juga mulai bermunculan lagi, ada Sebastian Squillaci kan di situ kan. Ada Lassana Diarra, ada Sebastian Squillaci. Munsami Nasri juga kan. Semi Taulala. Terus ada Anelka yang kembali ke timnas ketika dia bermain di Chelsea. Ada munculnya Benzema juga, ada munculnya si monster Gomis. Sebastian Squillaci pemain kesukaan Coach Aldi tuh. Tapi kan ketika 2008 dia masih main di Olympique Lyon ya. Coach, Euro 2008 Prancis. Gimana menurut lo, Coach? Euro 2008 itu yang di Austria Swiss bukan ya? Yes, yang juaranya itu Matador. Itu apa ya? Gue juga nggak bisa komen terlalu banyak sih, karena waktu itu fokusnya ada di gue ngeliatnya ada di Belanda ya, karena Belanda waktu itu kalau nggak salah dia top banget formnya gitu. Tapi lagi-lagi nggak juara lagi. Dan waktu itu Belanda satu grup sama Prancis, gue ingat tuh. Belanda satu grup sama Prancis di 2008. Di grup stage Belanda menang 3 kali, di Prancis malah kalah 2 kali, imbang sekali. Itu babak belur. Prancis nggak lolos lagi ya? Itu Prancis nggak lolos lagi deh kan. Peringkat babak belur di situ. 4 ya kan. Soalnya itu juga dia masuk grup maut dia kan. Masuk grup sama Belanda, sama Italia, sama Rumania sakit sih. Iya, makanya berarti grupnya itu kan. Grupnya sadis, men. Itu emang ngeri ya, Belanda yang ada Nistelrooy, Sneijder kan, itu Van Bronckhorst, gila sih itu sih. Dan kalau nggak salah mainnya pemain yang dibawa juga nggak, mungkin ya itu lagi faktor Zidane ya, karena di bawah nggak ada yang punya kalau istilah gue sih kayak star talisman quality gitu, talisman quality yang kalau misalnya dia main terus otomatis kayak satu tim tuh jadi kayak kualitasnya naik semua gitu. Kalau ibaratnya kayak kalau ngambil contoh di Arsenal kan ya Henry mesti main, kalau Henry nggak main ya timnya jadi kayak kelihatan biasa aja gitu. Nah kalau di Perancis tuh emang Zidane gitu, dan waktu itu Zidane karena dia sudah pensiun, terus yang dibawa banyak pemain yang rata-rata baru pada mau debut gitu. Selain yang senior, ya paling senior siapa sih waktu itu kalau nggak salah Thuram yang paling senior waktu itu. Dan, tapi Thuram juga udah 36 gitu waktu itu. Masih main di Barcelona gitu, udah 36, jadi nggak bakal bisa membantu terlalu banyak. Vieira udah 31, Henry juga udah 30 ya. Dan itu bukan yang Perancis ada kasus yang berantem itu, bukan sih yang Domenech? Itu 2010. Itu 2010 ya. Oh ya. Pada berarti Perancis hancur banget ya. Iya enggak, karena gue ingat itu Domenech di 2008 itu udah ada. Jadi nggak tahu apakah karena mulai dari situ juga makanya Domenech kan 2006 juga udah mulai ya. 2006. Iya, 2006. Domenech itu start 2006 tuh, makanya dia dipertahanin banget. Oh, oke. Tapi puncaknya 2010 kan yang sampai pulang gitu kan, sampai karena ribut sama ribut sama Anelka. Sorry, bentar deh. Setelah Zidane retire after 2006, yang diplot sebagai the new Zidane tuh siapa sih selain Ribery? Bukan Ribery juga bukan ya. Pernah bawa Frank siapa aja sih Prancis tuh? Frank Ribery. Enggak, ini gue ngeliat squadnya Prancis waktu itu, masalahnya tuh nggak ada playmaker di CM. Coba. CM 2008 siapa itu? 2008 pemainnya. Nih CM-nya Prancis pas 2008. Lassana Diarra, Makelele, Tulanan. Playmakernya siapa di antara tiga itu? Nggak ada. Harusnya Nasri, cuman Nasri juga kan masih 20 tahun. Dan Nasri kan AM. Kalau ya istilahnya nggak tahu formasi Prancis apa itu, gue nggak terlalu ingat. Cuman kalau nggak ada playmaker di tengah itu bisa fatal banget. Sedangkan Zidane tuh di tengah bisa, sayap bisa, AM bisa kan waktu itu Zidane. Ini sebenarnya Prancis waktu itu goal scoring threat-nya
lumayan mengerikan juga gitu. Anelka masih on form, Benzema lagi panas-panasnya di Lyon, terus Gomis, Henry, Buffon, goal scoring rate ada, cuma yang ngalirin bola ke mereka ya nggak selalu ada gitu. Kaptennya siapa sih Prancis 2008? Thuram. Siapa? Thuram masih ya? Thuram ya? Kapten Thuram. Iya. Hilang sosok banget ini ya. Iya, kayak nggak ada kreativitas lah istilahnya. Nggak ada kreativitas. Anak bebek hilang gitu. Iya, kayak kalau ya istilahnya agak hard juga sih, cuman ya gitu, playmakernya central midfieldernya semuanya defensive minded. Ya bertahan oke, cuma nyerang ya lo butuh ngegolin juga gitu buat nyerang, nggak bisa. Ribery ya tetap butuh supply dari CM gitu kan, dia sayap. Nasri juga sempat jadi sayap kan waktu itu kalau nggak salah kan, sama Maluda. Jadi ya itu nggak ada supply dari CM, supply bola. Coba deh sekarang ya kita loncat ke 2010 ya. 2010 kan juga kacau kan. Gimana sih itu 2010 tuh? Di Korea, di Afrika. Di Afrika Selatan. Gimana tuh? Di mana guys? Gimana menurut kalian tuh? Itu di situ kan hancur juga lagi, Prancis lagi nggak bangkit kan itu. Itu kan Prancis hancurnya waktu itu gara-gara bersih tegangan Rara Dominic sama Anelka itu kan. Makanya akhirnya panjang kan itu. Itu panjang banget, itu sampai sekarang masih nggak temenan. Itu tuh akhirnya itu Prancis di World Cup 2010 juga nggak berbicara banyak gitu ya. Ya, kalau itu sih udah chemistry dasar sih. Pada saat lo udah nggak percaya lagi sama pelatih, lo mau ngapain, men? Prancis waktu di 2000 apa namanya? Di 2010 tuh kalah lawan Uruguay. Kalau nggak salah seri lawan Afrika Selatan, sama satu lagi itu sama siapa ya? Gue lupa deh. Sama Meksiko kalah. Oh, Meksiko ya. Itu gol sundulan. Boretti apa ya dulu waktu golin sundulan. Tapi itu gila sih. Maksudnya makin gak stabilnya Prancis di grup A yang notabene-nya ya cuman ada Uruguay, Meksiko sama South Africa, dia bisanya lagi-lagi di peringkat terakhir. Ya ini kenapa kita semua bilang Prancis di 2010 itu titik nadir karena nomor 10-nya Sidney Govou. Itu Sidney Govou ya nomor 10-nya. Ya? Tapi gini, Bung Cito, perlu dibahas juga bahwa bukan jangan dilihat dari 2010-nya aja. 2009 saat playoff itu Prancis itu harus merebutkan satu posisi melawan Irlandia. Yang golnya William Gallas, yang handsball-nya Henry yang dibantu tangan Henry ya. Iya, betul. Itu juga kan kewalahan untuk melawan Irlandia aja dengan tim sekelas Prancis itu membutuhkan extra time. Kalau kita amatin ya, emang skuadnya tuh emang salah satu skuad terburuk menurut gue ya. Adanya Andrea Pierre Gignac, Djibril Cissé, terus masih ada Sidney Govou yang tadi bilang nomor 10, terus Mas Valbuena, Abu Dhabi, Alou Diarra, DBK juga ada Reviere sama Planus, Bakary Sagna, Clichy. Ya emang kondisi terparah ya bisa dibilang ya Prancis di sini ya. Dan masih belum terobati masalah playmaker di CM, belum ada. Siapa itu? Ya? Iya, belum terobati tahun 2010 itu. Berarti Prancis sempat sakit lama ya sebetulnya ya. Lumayan. Untuk bangkit itu lumayan. Coba kita ngobrol di Euro 2012 tuh. Itu kalau nggak salah pertama kalinya Prancis pakai jersey Nike ya, setelah itu kan pakai jersey Nike dari Adidas. 2010 kan di Adidas, Nike kan. Nah, kalau kita bahas di Euro 2012, kita coba lihat Prancis juga waktu itu dia itu ada di grup apa ya Prancis ya? Tadi masih inget nggak? 2012. Saat bentar, 2012 itu Prancis. 2012 itu Prancis satu grup sama Inggris bukan sih itu waktu itu? Sama Inggris ya kalau nggak salah ya. Satu grup sama Inggris bukan waktu itu? Sama Ukraine, Ukraine, Sweden, England sama iya betul. Nah itu juga pemainnya juga random juga sih. Itu munculnya Adil Rami, Philip Maxes, Kabay, Debuchy, Matuidi, itu yang bener Prancis jersey-nya keren sih. Yan Mvia, Marvin Martin, itu emang gimana ya Prancis ya, Clichy, Koscielny, Bearfa. Ya emang kalau kita review sedikit, kita lihat emang Prancis sempat di keterbelakangan skuadnya ya.
paling parah striker cuma 3. Dulu banjirnya di striker tapi nggak ada playmaker. Sekarang playmaker juga masih belum ada sih sebenarnya yang tahun ini. Cuman striker lagi kering banget, cuma 3, Benzema, Giroud, Mendes. Tapi kalau kita lihat Euro 2012 itu dan Benzema udah nggak pernah dipanggil lagi loh. iya, sejak Benzema kan sejak di Deschamps udah nggak akan pernah main lagi kan. Ya, well. Tapi waktu itu grup itu Prancis itu lolos nggak? Lolos tetap kan, lama Inggris kan berdua kan. Lolos. Dia lolos Prancis sama tapi Inggris itu. Tapi di babak gugur dia langsung kalah sama Spanyol. Itu Spanyol lagi kuat-kuatnya sih, juara lagi kan dia di situ kan. Juara lagi. Itali kan yang sampai nangis sampai kasih lasa itu Spanyol yang terakhir ya. Spanyol terakhir setelah terakhir luar 2012 biasa kan. tuh yang menang 4-0 lawan Italia itu ya. Menang 4-0. Yang Itali lagi ngeri-ngerinya kan karena performa Balotelli itu kan. Itu. Yang dia 2-1 dia kan dia 2 gol lawan Jerman itu kan waktu nyisihin Jerman kan. Bung, kalau lo ingat 2012 itu Euro ada satu trivia tuh yang Shevchenko golin 2 kali kan, kalau yang udah paling tua tuh di Ukraine, terus di penyisian grup dia sempat golin 2 kali tuh epic banget tuh. Itu kan karena waktu itu kan emang tuan rumahnya Ukraine kan, dan memang Ukraine nggak punya pemain selain Shevchenko lagi bisa dibilang. Sama gitu, ini kan? Sama siapa? Sergei Rebrov. Masih ingat? Oh iya. Rebrov kan duet dia di Dinamo Kiev ya masalah ya. Iya, zaman dulu banget. Ersat mungkin bisa jelasin. Iya, siap. Kan Shevchenko di Euro 2012 golin 2 kali ya, Sat? Iya, betul. Lawan siapa sih tuh golinnya lupa deh gue. Siapa ya? Pokoknya sempat golin 2 kali itu epic banget, lawan Swedia kalau nggak salah itu. Iya, Swedia ya. Bisa dicek deh, Shevchenko golin 2 kali itu epic banget. Oke. Sekarang kita lanjut nih. Di Piala Dunia 2014 kan Prancis juga belum membaik juga ya. Masih begitu-begitu aja Prancis ya. 2014 Brazil ya. Brazil itu kan kalau gue coba inget ya. Prancis itu sempat lolos dari grup kan. Tapi grupnya kan waktu itu kan relatif mudah ya. Bersama Swiss, sama Ekuador, sama Honduras juga tuh gue kalau nggak salah inget tuh ada di grupnya di situ. Cuman pas di pas di knockout cuman menang lawan Nigeria, tapi di perempat final kalah sama Jerman tuh. Iya, waktu itu Jermannya juga jauh lebih mateng sih. Ini itu kan Jerman yang juara kan, Iya, yang ngebantai Brazil 1-7 di kandang sendiri kan ya. Iya. Tapi kalau kita lihat skuad Prancis 2014 itu apakah emang gimana coach? Apakah ini udah mulai pematangan skuad dari untuk Euro 2016 itu? Kalau dari squad waktu itu kayaknya masih ya Prancis tuh terkenal sama development pemain mudanya sih ya. Jadi gue nggak bakalan terlalu permasalahin kualitas individualnya sih. Cuman mungkin kalau dari sisi chemistry gue nggak tahu ya, karena kan waktu itu pemainnya juga masih banyak yang masih cukup muda gitu kan. Kalau nggak salah waktu itu Varane udah ada ya. Varane udah main, terus siapa waktu itu yang dibawa ke Valbuena, ada Kabay, kalau nggak salah ada Debussy, Pogba waktu itu juga masih muda banget kan, masih 21 waktu itu. Ada Lucas Digne yang sekarang nggak tahu di mana, dulu di PSG jago banget. Ya kualitas sih oke. Dan kipernya udah mulai firm itu ya. Siapa sih, Hugo Lloris ya? Iya, kipernya udah jadi kapten ya. Iya, jadi kalau dibilang kualitas sih mateng ya. Artinya Benzema juga ada kalau nggak salah waktu itu dipanggil kok Benzema di. Gue lupa deh. Deschamps itu masuknya kapan ya? Itu 2014 Deschamps udah main, udah jadi pelatih. Udah jadi pelatih tuh. Oh, kayaknya sejak itu makanya kayak mungkin nggak tahu ada slack apa gimana. Soalnya Benzema masih nomor 10 tuh di 2014 kan. Nah, setelah itu baru dia udah mulai off dari timnas tuh. Iya. Ya, kalau gue sih baliknya lagi ya kayaknya gimana ya, kalau Piala Dunia tuh kayak kalau misalnya lo kalah sama tim yang akhirnya jadi juara tuh ya lo mau gimana gitu kan. Kalau gue sih ngeliatnya gitu ya. Karena kayak kita udah ngebahas berapa turnamen ke belakang, waktu itu Prancis kalah sama Yunani yang akhirnya jadi juara, terus ini kalah sama Jerman yang akhirnya jadi juara gitu kan ya.
mungkin kalah kualitas keseluruhan kali ya, bukan kualitas individual tapi overall-nya gitu. Mungkin memang kalah gitu. Ya badan again ini sepak bola, kita nggak pernah tahu. Terus sekarang nih ya, Prancis udah nyampe di Euro 2016, masuk final tuh, udah mulai membaik lah ya. 2016 masuk final, di final Euro itu kan cuman kalah sama Portugal kan. Itu yang golnya Eder itu. Menjadi tuan rumah kan Parang sebetulnya Prancis itu jago kandang ketika dia jadi tuan rumah lagi. Ya mungkin ya. Gue ingat waktu itu, gue ingetnya di Euro yang itu adalah si Ronaldo teriak-teriak di pinggir lapangan, itu doang yang gue inget. Iya sih. Kalau Prancisnya sih biasa ya, bukan biasa ya, jago gitu. Cuman ya gimana ya, lu kalah after extra time itu bukan kalau gue bilangnya bukan kalah yang jelek, meskipun lo kalah ya, ujung-ujungnya lo kalah, tapi kalah after extra time itu bukan kalah yang kalah 2-1 apa kalah 2-0 gitu. Kalau kalah extra time tuh ibaratnya lo udah memaksakan supaya bagaimana caranya, cuman kayak lo tuh nggak ketemu aja jalan untuk nembus supaya bisa nyetak 1 gol itu gitu. Emang nggak bisa gitu ibarat kata ya. Kalau gue sih lebih ngeliatnya begitu ya, kalah tetap kalah gitu. Cuman kalahnya tuh bukan karena lo kalah kalau menit standar 90 menit kan ya, ibaratnya ya mungkin lo kurang maksimal atau apa segala macam. Tapi ini lo udah berhasil nekan supaya sampai perpanjangan waktu dan lo masih kalah juga gitu kan ya gimana gitu. Oke nih terakhir nih, Aaron, gimana nih Piala Dunia 2018 nih buat Prancis? Sorry bentar deh, kalau tadi nambahin dikit yang Coach Aldi jelasin tentang Piala Eropa 2016 itu, kalau nggak salah tuh pertama kali Griezmann ya? Iya kali ya. Griezmann udah muncul. Griezmann 2014 udah ada kok di daftar. Udah sebelumnya, masih muda ya, masih pemain muda. Cuman memang soalnya gue ingat banget 2016 tuh selain Pogba sama Hugo Lloris tuh yang terlihat menonjol tuh yaitu Anthony Griezmann dengan nomor 7-nya kan. Martial dipanggil juga waktu itu. Iya, Anthony Martial. Aduh. Level pemain MU mah nggak ada ngaruhnya, Ron. Sampai tahun itu sebenarnya paling kuat Prancis itu yang paling stabil kiper sih, Hugo Lloris, man. Nggak tergantikan. Kalau yang lain masih up and down, ya masih kadang naik turun, panggil timnas. Ya, jadi yang kayak pas tahun itu yang paling stabil ya Lloris, si Pogba, ya sama Giroud lagi bagus sih waktu itu ya, Giroud-nya Arsenal tuh. Giroud mah emang bagus. Iya yang cuma yang lain kayak baru naik juga gitu. Matangnya ya di Piala Dunia 2018 itu yang mereka juara. Cuman ini doang squad 2016 drastis banget sama yang 2014 gitu. Banyak yang barunya. Oke. Terus nih debut lagi gimana nih kalau coba kita bahas 2018 nih. Emang Prancis terlalu jago apa gimana nih guys? Udah matang sih itu. Udah matang semua, apa aja ada. Kiper mantap. Lengkap ya. Defense yang kuat ada. Playmaker di CM kali ini ada. Pogba kan playmakernya, serba kadang dibantu Matuidi. Terus Kante jadi water carrier, dia nyikat-nyikatin serangan lawan gitu kan. Sempurna. Corona carrier. Buset. Forward gak terlalu outstanding ya. Waktu itu kan Giroud, kayak kata lo sempat bilang si Aldi kan, Giroud main forward, tapi dia nggak nyumbang gol terlalu banyak, tapi kontribusi pas di lapangannya selalu ada gitu kan ya. Iya, karena dia mainnya jadi kayak kalau gue bilangnya post play gitu, bahwa lo tinggi, besar, bisa nahan bola di depan gitu, kontrolnya cukup bagus kan. Dan dia kebiasaan suka ngasih bola tembus, bola true ball yang flick on gitu juga cukup sering. Mungkin karena waktu itu wingernya Prancis juga bahaya kan. Jadi ada Griezmann, ada apa gitu. Jadi kalau misalnya secara finishing mungkin Prancis ngerasa lebih baik, serangannya lebih lewat winger, Giroud bisa dibilang udah sedikit kayak false nine gitu. Yang dimana fungsinya bukan untuk finishing tetapi untuk ngedrive pemain lain untuk ikut naik.
false nine yang kopi banget, termasuk paling kuat false nine. Giroud kan gede itu. Iya, OP banget itu. Oh, Terus, gue lupa deh. Prancis tuh pernah dilatih sama Laurent Blanc nggak sih? Pernah. Sebelum Didier Deschamps. Sebelum Pas dia lagi setelah Domenech ya. Setelah Domenech dan sebelum ke Deschamps. Jadi dia mengarungi di Euro 2012. Oh, 14 udah Deschamps ya? Yeah, I think. Ya betul. Dan sampai sekarang kan dia udah ngebangun 2014, 2016 dia masuk final, dan 2018 dia berhasil juara. Ini kan 2020 kita nggak bisa ngelihat ya. Harus diundur setahun nih sudah ngelihat Deschamps nih bagaimana nih. Harusnya sih kalau prediksi sih kayaknya Euro 2021 nanti itu kayak Prancis masih megang sih, masih lah. Mungkin dia akan kayak Prancis 98 2000, kayak Spain 2008 2010. Wah, bisa lebih bahaya. Itu Prancis kemarin nggak juara. Juara aja nggak ada, belum ada Kylian Mbappe, men. Iya, belum ada Mbappe, betul. Ini Mbappe udah lagi kelakuannya kayak begini, tahun 2021 kayak gimana kan serem banget. Prancis unggulan sih masih. Bisa dibilang Prancis yang belum ada celahnya sih ya di formasi. Mungkin selama ini forward yang dipermasalahin sekarang udah ada Mbappe. Cuman ini gue lagi ngeliat squad qualifier Euro qualifier Prancis ya. Tapi Hugo Lloris udah mulai flop loh, Hugo Lloris di Spurs. Ya, well, itu mah satu tim. With all due respect. Iya. I mean, sama Pochettino aja, udah diganti Mourinho aja masih begitu kan kelakuannya. Iya. Nah, cuma kalau Prancis ini lagi-lagi gue khawatir playmaker di CM sih. Kan playmakernya Pogba di CM. Pogba cedera, sisanya defensive minded semua. N'Golo Kante, Blaise Matuidi, Nzonzi. Itu ya bisa kayak Prancis yang dulu lagi yang nggak ada playmaker di tengah kalau Pogba cedera. Tapi kan sampai sekarang kan masih bagus lah ya Prancis kan. So far ya. Cuman ya khawatirnya kalau Pogba cedera ini yang jalanin serangan siapa? Soalnya kan striker nunggu bola juga gitu. Sepinter-pinternya lo. Oke, thank you ya. Udah semuanya nih kita udah bahas Prancis dari masa emasnya, masa kebingungannya tuh turun. Terus naik lagi ke masa emas ya. Kita nggak tahu nih Prancis akan ke depan gimana. Tapi we'll see lah kalau kita lihat kan. Tadi kita ngobrol-ngobrol. Ya masa depan Prancis masih bagus sepertinya. Kita akan lihat lah nanti. Tahun depan nih Euro 2021. Karena tahun ini Euro-nya harus ditunda. Oke. Terima kasih semuanya. Sebelum gua akhiri. Pokoknya dengar terus kami di podcast Pinggir Lapangan. Kami tuh ada di Spotify. Kalian juga bisa lihat di kanal YouTube kami. Jadi jangan bosen-bosen. Follow juga, dengerin juga. Kasih tahu juga ke teman-teman. Mungkin teman-temannya lagi bosen, keadaan begini. Bisa dengerin kami semua. Oke? Sampai ketemu di podcast Pinglat episode 014. Ciao!